Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 11 masih dengan Bu Cas di sini ya. Pada sesi video ini kita masih membahas kelanjutan besaran gelombang yang kemarin. Gitu nggih. Ini asal-usul persamaan getaran dulu ya. Jadi kenapa kita membahas getaran? Karena sesungguhnya berdasarkan definisi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, untuk mendapatkan persamaan getaran, gini, persamaan getaran itu kan ini ya. Lah ini tuh asal usulnya dari mana? Gitu nggih. Jadi di sini satu getaran itu diibaratkan dengan satu putaran atau di sini gerakan sehari O sampai kembali ke O. Nah, kita ambil waktu dari O sampai ke O itu berarti satu periode T besar. Waktu dari O sampai P adalah T kecil. Sudut tempuh dari O kembali ke O, dari O kembali ke O, itu berarti satu putaran penuh atau 2pi atau 360. Sudut tempuh dari O sampai P, sudut tempuh dari O sampai P adalah theta. Nih ya, dari O sampai P sudutnya adalah theta. Kemudian kita pakai perbandingan ya. Tadi ketika waktunya T kecil, sudut tempuhnya adalah theta. Ketika waktunya periode, sudut tempuhnya adalah 2pi. Nah, terus dikalikan silang maka ketemulah theta itu sama dengan 2pi per T besar ini. Nah, 2pi per T besar itu kita sudah bahas kemarin ya, sama dengan omega. Jadi boleh ditulis theta itu sama dengan omega T. Lah di sini berdasarkan fungsi trigonometri, kalau ini adalah simpangan itu Y dan ini A adalah amplitudonya, maka pakai konsep sin demi gitu nggih. Sin demi berarti sin de itu depan, mi-nya adalah miring, ini itu panjangnya sama dengan ini. Berarti sin theta sama dengan Y per A. Maka Y sama dengan A sin theta. Nah, itu persamaan getarannya. Nah, di sini kita akan membahas besaran sudut fase. Nah, sudut fase itu enggak lain enggak bukan adalah theta. Ini adalah sudut fase. Jadi di sini dituliskan bahwa theta sama dengan omega T. Gitu nggih lah, karena omeganya tadi kembali ke sini 2pi T per T. Ini T-nya adalah waktu tempuh pendek, terus T besar ini adalah waktu tempuh satu periode. Perbandingannya dinamai dengan fase. Jadi kalau sudut fase itu simbolnya theta, kalau fase itu simbolnya psi. PSI, psi. Jadi di sini boleh ditulis theta sama dengan 2pi psi. Jadi theta 2pi psi. Gitu. Jadi di sini kalau dihubungkan beda fase, beda itu delta ya. Jadi delta psi sama dengan delta theta per 2pi. Jadi ini bunyinya adalah beda sudut fase. Kalau ini namanya beda. Maaf, ini namanya beda fase, ini namanya beda sudut fase. Jadi cuma ditambahi delta aja gitu ya. Persamaan semulanya adalah ini. Theta sama dengan 2pi psi gitu. Ini sudut fase, ini namanya fase. Oke, lanjut. Getaran yang merambat atau berjalan maka menjadi sebuah gelombang, di mana gelombang berjalan mempunyai persamaan seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. A sin ini omega T plus minus kx. Lah ini itu kembali ke persamaan getaran tadi kan, berarti ini itu sama dengan theta atau sudut fase. Lanjut ke contoh langsung. Suatu gelombang merambat dengan amplitudo A. Hitunglah sudut fase pada saat simpangannya setengah amplitudonya. Oke, langsung kita jawab. Dari soal diketahui bahwa simpangannya adalah setengah amplitudonya. Padahal kita persamaannya apa? Y sama dengan A sin theta. Gitu ya. Jadi ini sama-sama Y, ini Y, maka terus disamakan di sini. Setengah A sama dengan A sin theta. Ana dicoret jret-jret, maka setengah sama dengan sin theta.
Jadi theta berapa? Theta adalah anti sin setengah. Sin berapa sih yang nilainya setengah? 30 gitu ya. Lanjut soal kedua. Sebuah gelombang dengan amplitudo 10 cm. Hitunglah simpangan pada saat gelombang mempunyai fase seperempat. Oke, kita jawab. Diketahui amplitudenya 10 cm. Di sini ngomongnya fase, berarti psi. Gitu nggih? Psi. Nah, untuk mencari simpangan kita pakai rumus semula. Simpangan adalah Y simpangan A sin theta. Ini namanya sudut fase. Di mana tadi ini sudut fase sama dengan 2pi psi. Psinya berasal dari soal tadi, seperempat. Maka kita hitung sudut fasenya ketemu setengah pi. Nah, terus nilai ini dimasukkan ke persamaan ini. Gitu nggih? Terus jadi ini A sin theta. Tetanya setengah pi itu 90, maka di sini Y sama dengan 10 kali sin 90, ketemunya 10 cm. Soal yang ketiga ini. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan 15 sin 10 pi T min 0,2 pi X cm. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah beda fase dua titik yang berjarak. A. 30 cm, B. 22,5 meter, C. 15 cm. Oke, sebelum kita membahas, saya kasih triknya dulu. Triknya adalah, dikatakan sefase jika jarak dua titik itu memenuhi kelipatan lambda. Jadi apa? Dalam pembahasan ini, dalam hal ini kuncinya adalah kita menemukan nilai lambda. Mencari nilai lambda, dicari dulu dari K. K-nya dari mana? Dari persamaan ini. Jret. Mana K-nya? K-nya adalah ini. K-nya 0,2 pi. Nah, ini 0,2 pi. Jadi ini itu diperoleh dari persamaan. Lah dari rumus K-nya adalah 2 pi per lambda. Kemudian disamakan. Jadi 0,2 pi sama dengan 2 pi per lambda. Pi-nya dijret-jret, maka ketemulah lambdanya 10 cm. Oke, kita jawab soal yang A. Berapa beda fase dua titik yang berjarak 30? Nah, 30 itu kelipatan lambda tidak? Tadi lambdanya berapa? 10. Pertanyaannya, pada jarak 30 itu kelipatan 10 tidak? Iya. Berarti dua titik yang berjarak 30 cm itu artinya sefase. Oke, pertanyaan yang B. Berapa beda fase dua titik yang berjarak 22,5 cm? Nah, di sini gini, 22,5 yang 20 itu kan kelipatan lambda, itu nggak usah dihitung. Maka yang diperhitungkan hanya sisanya. Sisanya berapa? 2,5. Lah 2,5 cm ini adalah nilai setengah lambda atau setengah pi. Maka sama dengan 90 derajat. Jadi ini adalah beda fase dua titik yang berjarak 2,5. Itu seperempat atau 90 derajat. Yang ketiga, berapa beda fase dua titik yang berjarak 15 cm? Nah, ini kita perhitungkan yang 5 cm-nya. Kenapa? Karena yang 10 ini kan kelipatan lambda. Maka nggak usah dihitung. Maka berapa beda fase dua titik yang berjarak 15 cm? Itu sama dengan setengah lambda atau pi atau 180 derajat. Gitu ya. Jadi kamu ingat bahwa satu lambda itu 2 pi. Nah, ini loh, satu lambda itu gini loh. Sampai di sini. Ini 2 pi. Maka di sini ini pi. Nah, di sini ini 180, di sini 90, ini 270 dan seterusnya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada yang tidak paham, Bu Cas tunggu pertanyaannya. Oke, terima kasih.